Pernahkah Anda merasa sholat tahajud Anda belum mendatangkan ketenangan atau jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan? Boleh jadi ada satu rahasia sederhana saat berdiri di sepertiga malam yang selama ini kerap kita lewatkan. Bukan tentang seberapa panjang ayat yang dilantunkan, melainkan ada 5 surah pendek khusus yang jika dibaca dengan penuh penghayatan sanggup meluruhkan kecemasan, membentengi jiwa dan mara bahaya gaib, hingga mengetuk pintu langit secara instan. Apa sebenarnya rahasia raksasa di balik 5 surah ini, dan bagaimana ia bisa mengubah jalan hidup Anda? Simaklah ulasan lengkapnya di channel Serambi Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan rahmat, nikmat, serta kesempatan sehingga kita dapat kembali bersua di saluran Serambi Surga. Sholawat bernada kerinduan serta salam keagungan semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa tulus saya, semoga seluruh sahabat senantiasa dilimpahi dengan kesehatan, kelapangan rizki, ampunan dosa, serta umur yang berkah. Mari luangkan sejenak waktu untuk menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Serambi Surga yang dirahmati Allah, pernahkah Anda terbangun di sepertiga malam dan merasakan keheningan yang begitu menyejukkan jiwa di saat suasana bumi yang sunyi dari hiruk pikuk dunia? Itulah momen paling syahdu bagi seorang hamba untuk membisikkan doa ke langit. Salat tahajud merupakan mahkota dari seluruh ibadah sunnah, sebuah amalan mulia yang didirikan setelah seseorang tertidur sejenak di malam hari. Keagungan ibadah malam ini diabadikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Isra ayat 79 berikut ini. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Melalui ayat yang mulia tersebut, Allah memberikan janji yang sangat agung bagi mereka yang merelakan waktu istirahatnya demi bersujud di keheningan malam, tempat yang terpuji di sisinya. Telah menanti bagi jiwa-jiwa yang istiqomah. Sebelum kita mengupas lebih dalam rahasia amalan ini, mari dukung penyiaran dakwah ini dengan menekan tombol like, subscribe channel Serambi Surga, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan ragu untuk menyisipkan doa serta harapan pribadi Anda di kolom komentar, sebab mendoakan kebaikan bagi saudara sesama muslim membawa keberkahan yang amat dahsyat. Saudaraku, mengenai keutamaan mendoakan saudara seiman tanpa sepengetahuannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi jahril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakum muwakkal kullama da'i li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bih amin walaka bimisli. Doa seorang muslim untuk saudaranya
tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, marilah kita saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan kita, baik di kehidupan duniawi maupun kelak di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, dalam menunaikan salat tahajud, tidak ada kewajiban untuk selalu membaca bacaan yang panjang, melafalkan surah-surah pendek, namun diresapi dengan penghayatan makna yang dalam, justru mampu mendatangkan kekhusyuan yang luar biasa. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai 5 surah pendek yang sangat dianjurkan dibaca saat sholat tahajud, beserta bacaan lengkap dari ayat pertama sampai selesai. Surah pertama yang amat dianjurkan untuk dihayati adalah surah An-Nas. Surah ini merupakan benteng spiritual utama yang mengajarkan hamba untuk memohon perlindungan dari bisikan jahat setan, baik dari golongan jin maupun manusia. Berikut bacaan lengkap dari surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya adalah, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Rasulullah SAW menekankan pentingnya memohon perlindungan ilahi tatkala seseorang terbangun di malam hari melalui sabda beliau, idza stayqada ahadukum minal laili falyaqul a'udzu billahis samiil alim minas syaitonir rajim. Yang artinya adalah, apabila salah seorang dari kalian bangun di malam hari, hendaklah ia mengatakan, a'udzu billahis samiil alim minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Muslim. Membaca surah An-Nas dalam salat tahajud menjadi pengokohan ikatan batin bahwa manusia adalah makhluk yang amat lemah tanpa penjagaan Allah. Para ulama sufi menegaskan bahwa surah ini berfungsi membersihkan jiwa. Para ulama sufi menegaskan bahwa surah ini berfungsi membersihkan jiwa dari keraguan dan menata niat agar murni hanya demi Sang Pencipta. Imam Al-Ghazali pun menerangkan bahwa perlindungan dalam surah ini mencakup penjagaan dari godaan halus yang merusak ketulusan amal. Dengan membacanya di sepertiga malam, kita mempertegas kembali ikatan tauhid dan kebergantungan penuh hanya kepada Sang Maha Pencipta. Surah kedua yang sangat dianjurkan adalah surah Al-Falaq. Jika surah An-Nas memagari diri kita dari ancaman internal, maka surah Al-Falaq melindungi hamba dari bahaya eksternal seperti kejahatan di kegelapan malam, sihir, dan kedengkian sesama. Berikut ini bacaan lengkap dari surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya adalah, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan malam,
apabila telah gelap gulita, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Adapun keutamaan membaca surah perlindungan ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi berikut ini. Iqra qul huwallahu ahad wal muawwidzatin hina tumsi wa hina tusbihu salasa marratin takfika min kulli syai'. Artinya adalah, bacalah qul huwallahu ahad, yaitu al-ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq atau al-falaq, dan qul a'udzu birabbin nas atau an-nas, masing-masing 3 kali di waktu pagi dan petang, maka itu akan mencukupi dari segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi. Meresapi surah Al-Falaq dikala tahajud memancarkan keberanian spiritual serta melenyapkan rasa cemas atas ketidakpastian esok hari. Kaum sufi menilai surah ini sebagai sarana penyerahan total atas rasa aman kepada Allah. Ulama menjelaskan bahwa dengan mengingat kekuasaan Allah atas seluruh ciptaannya, seorang hamba tidak akan merasa gentar menghadapi kedengkian maupun gangguan makhluk. Melafalkannya saat keheningan malam merupakan langkah nyata untuk mengokohkan tawakal dan memperkuat benteng iman dari segala bentuk mara bahaya. Surah ketiga yang memegang kedudukan amat mulia adalah surah Al-Ikhlas. Surah ini merupakan pilar utama ajaran Islam yang menegaskan kemurnian tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Berikut bacaan lengkap surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya adalah, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Keagungan surah pendek ini dijelaskan secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih. Ayyajiju ahadukum ayyuqra'a sulusal qur'ani fi lailah, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal qur'an. Apakah kalian tidak sanggup membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Membaca qul huwallahu ahad setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Membaca surah Al-Ikhlas ketika sholat tahajud mendatangkan ganjaran setara sepertiga Al-Quran, sekaligus melatih pemurnian akidah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan bahwa penghayatan mendalam atas surah ini mendatangkan kelezatan rohani yang amat tinggi. Di era modern yang penuh dengan fitnah, melafalkan surah Al-Ikhlas menjadi sarana pembersih hati agar tidak terjebak dalam kesirikan tersembunyi. Surah ini menjadi pengingat abadi bahwa hanya Allah tempat kita menggantungkan segala asa dan penyerahan hidup. Kemudian saudaraku, surah keempat yang sangat menyentuh kesadaran moral adalah surah Al-Humazah. Surah ini berisi teguran keras dari Allah terhadap mereka yang gemar mengumpat, mencela, dan tertipu oleh tumpukan harta duniawi. Berikut bacaan lengkap dari surah Al-Humazah ayat 1 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humajatil lumajah alladzi jam'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil khutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha
alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah, yang artinya adalah kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Membaca surah Al-Humajah dalam salat tahajud memberikan momen perenungan diri yang amat dalam. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menekankan bahwa peringatan dalam surah ini bertujuan menyadarkan manusia akan fana kehidupan dunia dan dahsyatnya akhirat. Kebiasaan meremehkan sesama serta kesombongan atas harta yang meleburkan pahala amal kebaikan, melafalkannya di waktu tahajud, membantu kita menundukkan kesombongan, membersihkan lidah dari celaan, serta memfokuskan niat untuk mengumpulkan bekal yang hakiki menuju kehidupan yang kekal. Saudaraku, surah kelima yang menjadi penutup kajian ini adalah surah Al-Ma'un. Surah ini menegaskan pentingnya keselarasan antara ibadah ritual dengan kepedulian sosial. Berikut bacaan lengkap dari surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamnaunal ma'un, yang artinya adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Membaca surah Al-Ma'un tatkala bermunajat di sepertiga malam membawa pesan introspeksi yang sangat kuat. Imam Syafi'i menggarisbawahi bahwa surah ini menjadi tolok ukur kejujuran iman seseorang. Salat tahajud yang dirintihkan tidak akan sempurna jika hati menutup mata dari penderitaan anak yatim dan kaum du'afa. Melafalkan ayat-ayat ini melatih kepedulian sosial, sehingga iman kita tidak berhenti pada gerakan sholat, melainkan mewujudkan dalam sebuah aksi nyata menebar manfaat bagi sesama. Saudaraku, demikianlah kelima surah pendek yang penuh keutamaan yang amat dianjurkan untuk dibaca saat menunaikan sholat tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita semua untuk selalu istiqomah dalam mengamalkannya serta membagikan kebaikan ini kepada kerabat lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian sahabat serambi surga sekalian. Semoga pembahasan ini menjadi pencerah kalbu dan penambah timbangan amal kebaikan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat serambi surga, ketenangan dan perlindungan sejatinya tidak pernah jauh. Ia selalu menanti kita di atas sajadah di sepertiga malam terakhir. Mari kita mulai melatih diri kita membawakan 5 surah pendek penuh keberkahan ini dalam setiap tahajud kita. Jika kajian ini membawa ketenangan dan keberkahan bagi jiwa Anda, tekan tombol like dan share video ini kepada keluarga serta kerabat tercinta Anda agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Jangan lupa klik subscribe
dan nyalakan lonceng notifikasi saluran Serambi Surga agar Anda tidak ketinggalan pesan-pesan kebaikan berikutnya. Tuliskan pula doa terbaik Anda di kolom komentar. Mari kita saling mengaminkan satu sama lain. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.